Boleh ya, saya kasih tahu hanya 5 menit sampai 5 menit loh ya. Ya, boleh ya Pak ya. Hanya sosialisasi loh Pak. Iklan udah pernah lihat tuh ya, Rizal ya. Atau sudah pernah tahu. Bapak ada nabung di mana di bank ini? Selama ini ada nabung di bank mana? Yang ini dong, ya di BRI kan. Nah, selain BRI, ada lagi. Saya mau nanya nih, kalau nabung di BRI, kalau kita misalnya sakit masuk rumah sakit dibayar nggak sama BRI? Enggak kan? Pastinya tidak dong, ya kan? Yang kedua gini, misalnya Bapak nih pendapatan dari sini ya, jualan dari sini anggaplah 10 juta setiap bulan ya. Ketika kita sakit berat nih ya, baru 3 bulan nabung, kita sakit berat, BRI ngasih nggak pendapatan gantiin pendapat hasil Bapak nih yang 15 juta? Enggak kan? Oke. Yang ketiga gini, kalau ada kecelakaan atau bahkan meninggal dunia sebelum 100 tahun, kan kita nabung di BRI nih, BRI kasih warisan nggak? Enggak ya. Pak, hari ini kalau Bapak mau tahu, BRI bisa kasih seperti itu ya, tapi syaratnya Bapak harus pakai program pendamping seperti ini. Program pendamping. Manfaatnya apa? Pertama gini, Bapak baru naruh uang nih, misalnya katakanlah 30.000 sehari ya. Baru naruh uang 30.000 sehari, 1 juta per bulan misalnya itu kan. Tiba-tiba kita sakit masuk rumah sakit, demam berdarah misalnya. Biayanya sampai 15 juta. Bapak nggak usah khawatir. Ini dibayar. Rumah sakitnya kita bayar ya. Tabungannya tetap utuh. Nah, yang kedua gini, kalau sampai terjadi misalnya baru 3 bulan nabung terus tiba-tiba kita kena sakit berat, ini kita dapat santunan penghasilan. Berapa? Bapak dapat nih 20 juta setiap bulan. Di sini dibayar 20 juta. Nah, yang ketiga kalau misalnya ada kecelakaan, ini kita dapat santunan kecelakaan sebelum usia 70 tahun atau bahkan yang keempat kalau sampai meninggal dunia apa? Sebelum 100 tahun. Ada nggak yang 100 tahun orang itu? Jarang kan? Nah, kita dapat warisan juga. Nah, manfaat lain gini, kalau di BRI kalau kita mau dapat dana pensiun kan nggak mungkin kan? Kalau di sini Bapak tetap nabung di BRI, tapi Bapak ambil programnya Prudential, dana pensiun Bapak misalnya usia berapa? 27 ya. Kalau tanggal lahir saya tahu, jujur aja saya tahu. Tanggal lahir saya tahu Bapak. 27 tahun, Bapak naruh uang sampai usia 37 tahun, 1 juta 120 juta ya. Yang Bapak dapatkan di usia 55 itu hampir 700-800 juta. Dari pengembangan uang yang seperti itu. Nanti sistemnya akan gitu. Ini dana pensiun. Kalau nabung di BRI nggak mungkin kan? Nah, sakit dibayarin, risiko hidup kita bayarin, kontraknya hanya 10 tahun, tapi kita dilindungi sampai sembuh. Nah, terus kalau misalnya ada muslim, Islam, sudah naik haji? Belum. Nah, rencana naik haji ada dong. Nanti kan, kita akan bisa naik haji dari sini. Nah, jadi contohnya ini hanya contoh nih. Ini contoh. Ini sih nabungnya nggak gede lah ya. Ini namanya Muhammad Muhtar, usianya 35 tahun. Dia naruh uang hanya 500.000 per bulan, 6 juta per tahun. Selama 10 tahun, 60 juta ya. Nilai uang di usia 55 itu 168 juta. 188 juta. Di usia 65, 638 juta. Fleksibelnya di sini tidak harus nunggu sampai 10 tahun. Bapak memang kepepet butuh uang, 5 tahun bulan. Masih ada berarti jangkaunya lama ya? Maksudnya berapa tahun baru bisa diambil? 5 tahun maksimal. Tapi kalau misalnya ada risiko sakit ya, baru naruh uang sakit masuk rumah sakit 1 bulan bisa pakai. Karena nanti kartu rumah sakit ini seperti ini. Kita dikasih kartu ya, kartu rumah sakit. Nah, ini dipakai di rumah sakit yang elit-elit semua. Jiwa ya? Nih, rumah sakitnya tuh. Hanya pakai kartu gini doang. Ini kartu dipakai sampai umur kita 75 tahun. Ya. Kalau Bapak yang nabung yang 30.000 per hari, artinya 1 juta, itu dapat kamarnya yang kelas kamarnya 350.000, 150 juta 1 tahun. Sakit tidak ngurangi uang tabungan. Nabungnya di mana? Tetap di BRI. Tetap di BRI nabungnya ya, nanti kita kerjasama dengan BRI. Nah, jadi kalau misalnya gini, ya kalau kita ngomong panjangnya ya, nabung risiko dibayarin semua, dana pensiun udah kita siapkan. Ya kalau usia 27 ya, masih ya 500 juta, 600 juta kan buat bulan madu ke keliling Indonesia bisa dong. Nah, sip Pak itu kan. Nah, cuman gini, hari ini kita hanya bantu pengajuannya saja karena nggak semua orang setujuin ya. Ada 2. Jadi yang pertama itu sehat, yang kedua punya uang. Kalau orang punya uang semua. Tapi kalau sehat nggak belum tentu tahu kan. Nah, bantu pengajuannya aja. Sarannya apa? Hanya KTP aja. Nanti kita catat ya. Nah, nanti kalau setelah disetujuin pasti akan keluar seperti ini. Kalau keluar seperti ini, baru nanti kita tindak lanjutin kemana, ke bank. Gitu. Ya, boleh ya. Hari ini saya minta punya KTP-nya, lihat KTP-nya. Boleh. Jualan tempe udah lama?
Udah lama. Pak Iskar, tolong foto Pak. Ini kalau satu buka sampai jam berapa? Hah? Buka sampai jam berapa? Paling dari jam 5 sore. Ini pada pasar jam berapa? Saya. Ini doang nih. Kita belum kenal Pak siapa namanya? Pak Ipin Sarpati. Pasar sepi atau ramai sekarang? Ya belum tentu. Nggak bisa dicak. Oh gitu. Enggak maksudnya gini, kalau sekarang kan rata-rata saya keliling Indonesia banyak ngomong sepi. Kebanyakan loh ya. Kadang ya rata sih. Oh gitu. Rata. Pak Ipin nomor handphonenya berapa? Bentar, saya lihat dulu. Nomor handphonenya berapa? 857. Bapak ngerokok nggak? 0857 1415 1415 6764. 6764